Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, ilmu, dan kesempatan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini, saya dapat menyampaikan presentasi sebagai bagian dari pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri teladan umat manusia yang telah membawa cahaya Islam dari zaman kegelapan menuju peradaban yang penuh ilmu dan akhlak mulia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul Peradaban Islam Dinasti Mughal. Dengan saya sendiri, Cindi Deviani, dari kelas PGMI 3A. Selanjutnya langsung saja kepada materinya. Yang pertama ada latar belakang. Dinasti Mughal merupakan salah satu kekaisaran Islam terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah Asia Selatan. Dinasti ini berdiri pada tahun 1526 setelah Zahiruddin Muhammad Babur berhasil mengalahkan Ibrahim Lodi dalam pertempuran Panipat I. Sebagai keturunan Timur Leng dan Genghis Khan, Babur membawa tradisi politik dan militer Turki Mongol ke India yang kemudian berakulturasi dengan budaya Persia dan tradisi lokal India. Sejak awal berdirinya, dinasti Mughal tidak hanya berperan sebagai kekuatan politik, tetapi juga sebagai pusat pembentukan peradaban Islam yang maju di kawasan Asia Selatan. Selanjutnya, ada perkembangan dinasti Mughal. Perkembangan dinasti Mughal mencapai stabilitas yang kuat pada masa pemerintahan Akbar, yaitu pada tahun 1556 sampai 1605. Akbar berhasil memperluas wilayah kekuasaan, memperkuat sistem administrasi, serta menerapkan kebijakan toleransi beragama yang dikenal sebagai sul equal. Kebijakan ini memungkinkan berbagai kelompok agama dan etnis sampai Muslim, Hindu, Jain, dan lainnya berpartisipasi dalam pemerintahan, sehingga tercipta stabilitas politik dan sosial. Penerus Akbar yaitu Jahangir dan Shah Jahan melanjutkan kemajuan ini, terutama dalam bidang seni, budaya, dan arsitektur. Namun, pada masa Aurangzeb, meskipun wilayah kekaisaran mencapai puncak terluas sebagai Islam Ortodoks dan perang berkepanjangan di wilayah Dekkan mulai melemahkan fondasi ekonomi dan politik negara. Selanjutnya ada perkembangan dinasti Mughal. Dalam bidang ekonomi, dinasti Mughal bertumpu pada sektor agraria yang produktif, serta perdagangan internasional yang berkembang pesat. India menjadi pusat perdagangan tekstil dunia dengan pelabuhan-pelabuhan penting seperti Surat dan Bengal. Kehidupan sosial masyarakat Mughal bersifat berlapis, namun dinamis, dengan kota-kota besar seperti Delhi, Agra, dan Lahore berkembang menjadi pusat budaya, ekonomi, dan intelektual. Lalu selanjutnya ada sistem pemerintahan dinasti Mughal. Sistem pemerintahan dinasti Mughal ditopang oleh administrasi yang terstruktur dan relatif modern untuk zamannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada sistem mansabdari, yaitu mengatur pangkat pejabat sipil dan militer, sekaligus menentukan kewajiban pasukan serta gaji mereka. Yang kedua,
ada sistem jagirdari, yaitu pemberian tanah sebagai imbalan jasa penjabat, menciptakan loyalitas politik kepada pusat kekuasaan, meskipun pada masa akhir dinasti ini justru menimbulkan perebutan kekuasaan dan korupsi. Dan yang ketiga yaitu sistem JAP. Dalam perpajakan pertanian, membantu negara memperoleh pendapatan yang stabil melalui pengukuran hasil panen secara sistematis. Kombinasi ini menjadikan pemerintahan Mughal efektif dan mampu mengelola wilayah yang sangat luas. Lalu selanjutnya ada masa keemasan dinasti Mughal. Pada masa keemasan dinasti Mughal berlangsung terutama pada masa pemerintahan Akbar hingga Shah Jahan. Periode ini ditandai oleh stabilitas politik, kemakmuran ekonomi, toleransi budaya, serta pencapaian luar biasa dalam seni, arsitektur, dan ilmu pengetahuan. Karya monumental seperti Taj Mahal, Red Fort, dan Masjid Jama menjadi simbol kejayaan peradaban Mughal. Seni lukis miniatur, serta Persia, serta lahirnya bahasa Urdu memperkaya warisan budaya Mughal. Selanjutnya ada kemunduran dinasti Mughal. Kemunduran dinasti Mughal disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi 1. Konflik suksesi, 2. Korupsi administrasi, 3. Beban fiskal akibat perang berkepanjangan, 4. Menurunnya toleransi sosial, dan selanjutnya ada faktor eksternal meliputi 1. Invasi Nadir Shah, 2. Bangkitnya kekuatan regional seperti Maratha dan Sikhs, 3. Ekspansi kolonial Inggris melalui East India Company. Lalu selanjutnya sudah sampai pada kesimpulan. Secara keseluruhan, sejarah dinasti Mughal memberikan pelajaran penting tentang bagaimana kebijakan pemerintahan yang efektif, toleransi, dan pengelolaan sumber daya mampu melahirkan peradaban besar, sekaligus menunjukkan bahwa konflik internal dan tekanan eksternal dapat menyebabkan runtuhnya sebuah kekaisaran. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.